wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik ya, yaitu tentang sumber daya alam. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful, the most kind. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sumber daya alam, yaitu tema 4F pelajaran IPS. Sumber daya alam itu terbagi menjadi 3 ya, sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hari ini Ibu akan membahas tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan tidak akan habis. Sumber daya alam tersebut dalam jangka waktu tertentu dapat pulih kembali keberadaannya. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini contohnya hewan dan tumbuhan. Nah, untuk pemanfaatan sumber daya alam atau pemanfaatan beberapa jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Nah, ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Mari kita bahas satu persatu. Untuk pertanian ini Ibu akan bahas 2 ya. Ya, pertanian ini sebenarnya banyak ya. Nah, contohnya ini padi. Nah, padi adalah tumbuhan yang biasa ditanam di sawah atau sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Padi yang telah dipanen akan mati. Namun benih padi yang ditanam di sawah kembali akan tumbuh menjadi tanaman padi. Kemudian palawija. Palawija ini merupakan tanaman pangan selain padi ya. Jenis palawija yang biasa ditanam adalah jagung, ubi, dan kacang-kacangan. Sama seperti padi, palawija juga ketika setelah dipanen itu akan mati. Namun palawija dapat ditanam kembali menjadi palawija baru. Kemudian untuk perkebunan. Perkebunan di sini akan Ibu bahas karet. Nah, tanaman karet ini disadap ya untuk diambil getahnya. Getah karet ini disebut lateks. Ya, lateks digunakan untuk bahan membuat ban atau bahan lentur lainnya. Nah, tanaman karet dibudidayakan dengan menanam bijinya. Kemudian kelapa sawit. Nah, kelapa sawit adalah bahan dasar untuk membuat minyak goreng, margarin, atau cat. Ini dari kelapa sawit. Nah, pohon kelapa sawit dibudidayakan dengan menanam buahnya. Buahnya dapat tumbuh menjadi pohon kelapa sawit seperti induknya. Kemudian lanjut ke peternakan. Apa itu peternakan? Peternakan ini adalah kegiatan memelihara dan mengembangkan hewan ternak.
Jenis-jenis hewan yang diternakan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu peternakan hewan besar, ada peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Ya. Contoh peternakan hewan besar adalah seperti sapi, kerbau, dan kuda. Ya. Kemudian peternakan hewan kecil diantaranya kambing, domba, ya. Ini bisa diambil daging dan susunya. Kemudian peternakan unggas. Peternakan unggas diantaranya ayam, itik, angsa, dan burung. Nah, peternakan unggas atau hewan jenis ini dikembangkan untuk diambil daging atau telurnya. Kemudian kita lanjutkan ke perikanan. Di sini ada perikanan darat, ya, perikanan darat dan perikanan laut. Untuk perikanan darat, jadi kegiatan perikanan darat meliputi kegiatan penangkapan dan budidaya ikan di perairan darat. Contoh hasil budidaya perikanan darat, contohnya mujair, nila, gurami, ikan mas. Nah, kemudian ditambak, ya, bisa dilakukan budidaya udang dan ikan bandeng untuk ditambaknya. Kemudian ke perikanan laut. Nah, budidaya ikan laut dilakukan melalui pembenihan. Benih-benih tersebut dibesarkan pada jaringan terapung di laut. Contohnya ikan bawal, kerapu, lobster, dan cumi. Di laut juga berkembang biak makhluk hidup lainnya, ya, misalkan rumput laut. Sebagian besar makhluk hidup laut berkembang biak secara alami atau alamiah. Kemudian untuk kehutanan, ya. Nah, kehutanan juga sama termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, beberapa jenis hutan yang tumbuh di wilayah Indonesia, terutama pada bidang kehutanan adalah hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis ini contohnya adalah hutan pohon jati. Nih, pada musim kemarau pohonnya meranggas, sedangkan pada musim hujan dedaunan pada pohon tersebut kembali tumbuh. Nah, kemudian ada hutan musim. Hutan musim ini, mohon maaf ya, mohon maaf Ibu ulangi sedikit. Untuk hutan hujan tropis ini, ini hujan tropis ada di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, ya, wilayahnya. Hutannya lebat dan ditumbuhi oleh berbagai jenis pepohonan. Ini untuk hutan tropis, ya. Mohon maaf. Untuk hutan tropis ini hutannya lebat dan ditumbuhi oleh berbagai jenis pepohonan. Jadi untuk hutan hujan tropis ini ditumbuhi oleh berbagai pepohonan. Nah, baru untuk hutan musim nih, baru hutan musim ini adanya di di Jawa Timur dan Bali. Nah, ini baru untuk musim kemarau. Tadi mohon maaf terbalik sedikit, ya. Pada musim kemarau pohonnya meranggas, sedangkan pada musim hujan dedaunan pada pohon tersebut kembali tumbuh. Ini baru contohnya pohon jati, ya. Jadi Ibu ulangi, ya. Ini hutan musim, contohnya hutan pohon jati. Pada musim kemarau pohonnya ini meranggas atau daun-daunnya jatuh, sedangkan pada musim hujan dedaunan pada pohon tersebut kembali tumbuh subur, gitu. Dan satu lagi adalah hutan mangrove.
Hutan mangrove ini atau hutan bakau ya, tumbuhnya itu di daerah pantai yang berlumpur. Jenis tumbuhan pada hutan bakau antara lain contohnya itu nipah dan pidada. Nah, hutan bakau setelah diambil kayunya akan habis. Namun, bakau dapat tumbuh kembali setelah dibudidayakan. Nah, mungkin untuk hari ini sampai di sini, nanti dilanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be Allah, the Lord of the world. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.